Saya terima nikah dan kawinnya meminta aminnya binti bapak resmi untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wartaku Berita WBTV, seputar berita terbaru aktual terpercaya. Para pemirsa WBTV, pada kesempatan kali ini saya hadirkan kembali berita terbaru aktual buat Anda semuanya, yakni tentang pernikahan yang viral, yang mana ini adalah pernikahan tradisi terbaru yang mungkin tidak pernah Anda lihat dan tidak pernah Anda saksikan. Dan pada kesempatan kali ini, para pemirsa semuanya yang saya hormati dan saya sayangi, saya akan memberikan suatu cerita bagus, memberikan suatu inspirasi bagus buat teman-teman semuanya dan juga para pemirsa tentunya, yakni tentang berita pernikahan. Ini adalah seorang pemuda yang mana sangat gigih dalam bekerja dan menemukan sang pujaan hatinya, kemudian dilamar dan dinikahinya. Dia adalah Mas Wawan dan juga istrinya tercinta. Dan pada kesempatan kali ini, para pemirsa semuanya, pernikahan ini cukup menyenangkan sekali karena pernikahan ini bertepatan pada hari Idul Fitri, yang mana hari ini adalah termasuk hari suci, hari yang penuh dengan kesempurnaan dalam hidup, karena dimana orang saling memaafkan. Dan buat para pemirsa semuanya, ini adalah warga-warga Kebumen yang menghadiri di acara pernikahan ini, yang mana pernikahan ini sangat disakralkan sekali ya sahabat semuanya, karena yang namanya pernikahan itu pasti dihadiri dan juga didoakan oleh para pengunjung semuanya. Sahabat Wartaku Beritamu, ini sekedar untuk memberikan berita buat sahabat-sahabatku semuanya yang menonton di channel ini, karena yang namanya tradisi pernikahan itu sangat erat sekali hubungannya dengan namanya budaya, dan ini termasuk budaya ini bisa kita saksikan. Mempelai wanita sudah tiba dan akan memasuki sasana pernikahan atau tempat untuk dinikahkan. Walaupun penghulu belum hadir, ini ada acara yang namanya acara pertemuan untuk menuju ke sasana pernikahan, dan mempelai pria mengikuti jejak mempelai wanita untuk menempati tempat duduk tempat untuk menikah. Setelah beberapa waktu lamanya, mempelai menunggu kedatangan penghulu, dan akhirnya penghulu pun hadir di sasana pernikahan dan prosesi segera untuk dimulai. Dan buat para pemirsa semuanya, mungkin hal seperti ini bagi para pemirsa adalah hal yang biasa, karena pemirsa itu sendiri juga sering mengalami atau menghadiri acara-acara resepsi yang seperti ini ya. Dan mereka berdua ini memang sekarang lagi menjadi seorang raja dan ratu tentunya. Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan, semua serba indah, seperti masa-masa mereka menjalani yang namanya saling jatuh cinta. Dan ini adalah puncak bagi mereka untuk menjalani bahtera dalam membina rumah tangga. Dan semoga kita doakan aja kedua mempelai ini nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Sahabat Wartaku Beritamu, prosesi akan segera dimulai. Saya terima nikah dan kawinnya meminta aminnya binti bapak resmi untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Selamat ya Mas Wawan dan juga istri. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena ini hanyalah doa yang bisa saya berikan. Semoga kebahagiaan kalian dalam membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang selalu sejahtera. Sahabat Wartaku Beritamu, prosesi sudah selesai. Kita akan melonjak ke prosesi berikutnya, yaitu prosesi resepsi pernikahan. Namun sebelumnya mereka untuk memberikan tanda tangan dulu sebagai hafsahnya, sebagai suami istri, dan juga menandatangani perjanjian sihar tahlik dan juga surat-surat yang memang diberikan dari kantor urusan agama atau penghulu. Dan mereka sudah resmi teman-teman. Jadi sebagai berita semuanya bahwa segala sesuatu yang sudah dijatuhkan oleh Allah itu adalah jodoh. Dan yang namanya jodoh itu harus dijaga supaya bahtera rumah tangga berjalan dengan mulus dan baik sampai dengan jalan yang dituju di akhir hidupnya. Alhamdulillah ya para sahabatku semuanya, bahwa mereka berdua sudah sah menjadi suami istri. Dan sebagai tanda buktinya, ini adalah buku nikah mereka yang ditunjukkan kepada kita semuanya sebagai barang bukti bahwa mereka sudah sah sebagai suami istri. Dan kita sebagai tamu undangan dan juga sebagai pemirsa tentunya juga ikut bahagia, karena kita juga pernah mengalami hal-hal seperti ini ya temanku semuanya. Dan perlu diketahui, beliau Mas Wawan itu adalah seorang pemuda yang memang katakanlah cerdas dan sangat-sangat semangat dalam hidup dan semangat dalam bekerja. Dan dalam meniti karirnya, beliau ini sebenarnya masih muda sekali teman-teman, karena umurnya belum seberapa, namun memang tanggung jawabnya daripada berpacaran lama-lama akhirnya dinikahi juga. Dan mempelai putri ini teman sekolahnya ya temanku. Mereka berdua sama-sama sekolah di pelajaran ya, dan alhamdulillah walhasil Mas Wawan sudah bekerja sebagai nakoda di sebuah kapal. Dan ini prosesi untuk ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah memberikan izin untuk menikah. Dan proses berikutnya nanti ada prosesi resepsi pernikahan ya. Dan ini adalah adat setelah nikah, yaitu acara-acara biasa seperti pada umumnya, yaitu penyerahan tentang mas kawinnya, kemudian pemasangan cincin dan sebagainya seperti biasa pengantin-pengantin pada umumnya. Dan di sini ada yang beda ya teman-teman, karena prosesi pernikahan umumnya itu dengan hal-hal yang sakral seperti dengan adat-adat tertentu. Namun ini sekarang sudah dikolaborasikan dengan adat yang mana sudah modern temanku. Jadi kolaborasi antara adat Jawa kemudian dengan tradisi dan juga adat yang memang sudah modern. Dan ini jelas generasi lama itu akan merasa ini keluar dari pakem. Ya inilah yang namanya pernikahan model sekarang. Dan seperti biasa kita saksikan ini adalah acara prasmanan, makan bersama seperti yang kita lihat ini. Ya ala kampung lah ya, tapi sudah bisa kita rasakan seperti ala modern, karena ini menggunakan sistem IO atau event organizer yang mana sudah dikelola oleh tim-tim khusus. Jadi dari Sokebul Kajat tidak perlu berpusing-pusing untuk memikirkan hajat acara, karena semua sudah
booking atau direkrut langsung oleh tim daripada wedding organizer itu sendiri. Dan biasanya mereka itu sudah memesan pada salah satu wedding atau penata rias yang memang sudah menggunakan sistem wedding organizer seperti ini. Dan ini sudah ditargetkan ya teman-teman. Jadi mereka sudah melakukan dengan tradisi yang sudah mereka terapkan. Dan ini tradisi baru ya ini melepas balon dan melepas burung merpati. Ini melambangkan suatu kebebasan dalam berumah tangga, dan orang tua melepaskannya untuk hidup mandiri atau sendiri. Nah, dilambangkan dengan burung merpati, dan balon-balon ini adalah selamat berpisah, selamat menempuh hidup baru. Seperti ini yang sebagai perlambangan yang diungkapkan sebagai katakanlah istilahnya cuma perlambangan gitu ya teman-teman. Balon-balon ini yang dipegang oleh para sahabat, kerabat, dan juga saudara, yang kemudian dilepas ya. Dilepas secara bersamaan dibarengi dengan kembang api ya. Ini nanti akan dilepas lah seperti ini. Ini diiringi bareng dengan letusan kembang api ya sahabatku. Tuh kita lihat di atas sana tuh, di langit yang biru kita lihat mewarnai cahaya putih yang indah. Ini penuh dengan saloko. Saloko itu penuh dengan arti, yang mana kebahagiaan, kegembiraan yang sesaat itu akan membawa barokah, membawa doa untuk selama-lamanya. Seperti balon-balon yang dilepas ini yang penuh dengan kebebasan dan kebahagiaan. Itu ya temanku, acara prosesi lepas balon sudah selesai dan merpati. Maka mempelai berdua akan kembali untuk berganti busana dan akan menuju ke pelaminan. Sahabat Wartaku Beritamu, yang kita saksikan ini adalah acara namanya acara Lung Tinampen, yang mana kedua belah pihak untuk saling menyerahkan pemanten berdua. Dan untuk berikutnya nanti kita akan saksikan upacara adat tradisi, yang mana ini mengambil tradisi dengan rias manganten tren Paes Ageng. Ya, ini ada yang mengatakan Solo Basahan ya. Namun ini termasuk sudah dikolab, karena Solo Basahan biasanya masuk ke Menjangan Menir, tapi ini Solo Basahan saja ya sahabatku. Jadi Solo Basahan ini adat dari Solo, yang mana kedua mempelai itu tidak mengenakan baju ya. Yang wanita hanya mengenakan gemben dan yang pria tanpa busana. Nah, ini yang dinamakan adat Solo Basahan ya sahabatku. Dan ini adalah upacara tradisi yang mana biasa dilakukan atau dijalani oleh Keraton Solo atau Surakarta. Dan ini biasa diadakan di wilayah Kebumen dan juga sekitarnya. Kalau di Jogja itu biasanya juga ada seperti ini, tapi mengenakan baju ya, yang dikatakan atau dinamakan Paes Ageng. Ini mempelai pria sudah memasuki sasana pelaminan, ditunggu oleh mempelai putri untuk melaksanakan upacara adat yang dipimpin oleh Sang Subomanggolo atau Cucuk Lampah ya. Dan upacara adat segera dimulai ya sahabatku. Marilah kita lihat persiapannya,
yang mana mempelai pria menunggu kehadiran mempelai wanita dari pelaminan menuju sasana adat. Ini mempelai wanita sudah menuju tempat atau lokasi, dan disinilah mereka akan melaksanakan upacara yang namanya upacara balang gantal, ya, atau lempar-lemparan daun sirih. Ini mempunyai suatu arti bahwa mempelai berdua itu sama-sama ingin tahu, sama-sama ingin melihat. Karena dari kata suruh ke susu kepingin weruh kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, inilah tradisi balang gantal. Ya, balang gantal itu daun sirih yang diikat dengan tali benang putih, ya sahabatku. Dan ini melambangkan bahwa keduanya saling mengisi, saling melempar, saling memberi. Bukan berarti ini saling bertukaran, ya. Tapi ini saling memberi, saling mengisi, dan saling memahami. Ini sebagai perlambangan saja, sahabatku, dan merupakan upacara adat dari Jawa Solo Basahan. Nah, ini mempelai wanita mengucap sungkem kepada mempelai pria untuk memohon doa restunya setelah menjadi seorang istri, mengabdi pada sang suami. Begitulah yang bisa kita lihat, ya, sang Subo Menggolo atau sang Sucuk Lampah merapikan mempelai karena ada acara lagi yang namanya acara wijian atau acara membersihkan kaki suaminya, ya. Ini juga mempunyai arti yang sangat luas sekali, ya sahabatku, bahwa seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya, karena suami itu adalah pemimpin rumah tangga yang memang harus dihargai dan dihormati. Nah, seperti inilah prosesi acara wijikan, ya. Sebelumnya seorang istri itu menyembah kakinya dan kemudian mengambil air dari gayung, kemudian membersihkan kaki sang suami satu persatu. Jadi ini bukan disalahartikan, ya teman-teman atau sahabat Warta Guru Beritamu, bahwa acara ini sebagai perlambangan saja bahwa seorang wanita itu memang harus menghargai dan harus berbakti kepada suaminya. Jadi keliru kalau seorang wanita malah memimpin dalam rumah tangga, karena yang namanya pemimpin atau imam itu adalah laki-laki. Seperti yang kita lihat, kita saksikan pada hari ini, ya. Ini acara wijikan atau penghormatan seorang istri pada suami. Acara sudah selesai, suami mengangkat seorang wanita atau mengangkat seorang istrinya untuk berdiri, ya. Ini melambangkan atau mempunyai arti bahwa seorang suami itu melindungi dan juga mengayomi, memberikan harapan, memberikan keamanan pada seorang istri. Jadi upacara-upacara adat seperti ini semua dilakukan untuk memberikan contoh kepada kehidupan manusia yang di dunia ini, ya. Acara berikutnya ini yang diberikan nama acara sinduran, ya, yang mana acara ini biasa dilakukan oleh orang tua pria kepada kedua mempelai. Biasanya ini adalah tindakan atau perilaku yang memang memberikan contoh bahwa orang tua itu memberikan bimbingan atau pendidikan kepada anaknya yang baru saja membangun balai wisma atau balai kehidupan dalam rumah tangga. Dan ini dituntun atau ditarik atau dibawa, ini melambangkan bahwa orang tua itu memberikan arahan, memberikan tujuan, memberikan cara pembinaan dalam kehidupan sebelum mereka dilepaskan dalam bahtera rumah tangga. Ya, inilah yang namanya sinduran, ya teman-teman, atau yang mungkin banyak sekali, ya,
para pemirsa yang memang belum paham dengan tradisi adat seperti ini. Ini sebagai ilmu saja ya. Semoga bisa menjadikan suatu pemahaman. Dan setelah sampai di tempat pelaminan, maka orang tua ini akan mendudukan atau memberikan tempat pada kedua mempelai untuk duduk di pelaminan. Seperti yang kita lihat ini, sindur dilepas, kemudian orang tua mempelai wanita ini akan mendudukkan. Nah, seperti ini di pangku ya. Nah, di sini ada maknanya ya. Di pangku ini maknanya lah, didudukkan seperti ini di pangku ini punya makna pertimbangan atau ditimbang. Jadi sebagai orang tua itu tidak boleh memilah-milah atau kasih sebelah ya, bahwa keduanya tetap sama, baik menantu atau anak sendiri itu bobotnya sama, tidak ada perbedaan seperti ini. Kemudian keduanya ditata dalam rumah tangganya dengan cara didudukkan. Nah, didudukkan ini ibaratnya ditempatkan dalam rumah tangga, karena orang tua ini tidak sekedar hanya memberikan contoh, tapi juga memberikan arahan dan juga bimbingan, karena mereka akan lepas dari orang tua, karena mereka akan mandiri, menjadi keluarga mandiri ya. Itulah prosesi yang sudah kita lihat. Sekarang kita bisa melihat kedua mempelai duduk bersama bersanding di pelaminan. Terasa indah, terasa bahagia, ibarat raja dan ratu. Dan menginjak acara berikutnya, yaitu acara yang akan dipimpin oleh Ibu Penata Rias yang namanya upacara kacar kucur ya saudaraku. Kacar kucur ini isinya adalah beras, kemudian bumbon atau dikenal dengan wolowijo dan sebagainya ya. Ini dicontakkan seperti ini kepada dan diterima oleh mempelai wanita. Ini sebagai perlambangan ya, perlambangan bahwa seorang pria itu punya kewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin kepada seorang istri, dan istri kewajibannya adalah menerima, kemudian menyimpan dan juga memanfaatkan sebaik mungkin sebagai kepentingan dalam rumah tangga. Acara kacar sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan upacara berikutnya, yaitu upacara sembah sungkem ya. Sembah sungkem ini punya makna bahwa kedua mempelai itu memohon doa restu ya kepada kedua orang tua supaya selama menjalankan tatanan hidupnya itu mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kemudian setelah selesai ini mereka langsung melanjutkan acara berikutnya, yaitu acara Dhar Kembul Bujono ya. Dhar Kembul Bujono ini maknanya adalah makan bersama, saling menyuapi ya. Bukan istilahnya ini saling mesra-mesraan, bukan. Ini artinya adalah mereka berdua harus saling mengerti dan saling memahami, tidak memasalahkan, saling mengasihi dan saling mencintai. Sama seperti ini ya, acara minum bersama itu juga nggak jauh berbeda dengan makna yang tadi, yaitu saling mengasih makan. Nah, ini kita saksikan kedua mempelai saling memberikan minum kepada keduanya, seperti yang kita lihat pada pose video ini. Semoga ini bisa menginspirasi buat para penonton semua, para sahabatku yang menyaksikan video ini. Untuk acara berikutnya ini nanti mempelai berdua ini akan melakukan prosesi sungkeman ya, yang mana sungkeman ini dilakukan kedua mempelai untuk memohon doa restu
kepada kedua orang tua supaya selama menjalani bahtera rumah tangga atau membina rumah tangga bisa berjalan lancar. Maka mereka melaksanakan yang namanya sungkeman atau mohon doa restu dari kedua orang tua. Adapun yang pertama dilakukan kepada orang tua mempelai wanita. Untuk berikutnya kedua mempelai ini memohon doa restu melalui sungkeman kepada kedua orang tua pria atau mantan pria ya. Nah, ini mereka datang ke tempat duduk kedua orang tua, kemudian duduk sungkuk untuk mengaturkan sungkem, mengucapkan doa, memohon kepada orang tua untuk mohon doa restu supaya selama menjalankan bahtera rumah tangga bisa menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Acara sungkeman selesai, kemudian acara berikutnya adalah wanita atau mempelai wanita akan sungkem kepada suaminya. Ini juga punya makna ya sahabatku, bahwa mempelai wanita itu juga mohon doa restu kepada suaminya. Ya suamiku, saya akan mengabdi kepadamu, saya akan berbakti kepadamu, tolong terimalah pengabdianku dan doakan aku menjadi istri yang solehah. Maka sang suami memberikan kecupan atau ciuman kepada istrinya seperti yang kita lihat ini sebagai tanda restu, sebagai tanda kasih sayang kepada sang istri. Acara prosesi selesai, kemudian sang suami menggandeng tangan istri untuk duduk bersama di pelaminan. Namun sebelumnya mereka saling bertatapan, mereka saling berjanji sehidup semati dalam menjalani bahtera hidup ini. Mereka dalam hati, ya sayangku, ya kasihku, berikan izin kepadamu, izinkan aku menjadi suami terbaik dalam hidupmu. Setelah acara selesai, mereka langsung duduk bersama ibarat raja dan ratu sehari yang memimpin dalam kehidupan ini. Sahabat Wartaku Beritamu, acara prosesi resepsi pernikahan sudah selesai. Kemudian sang cucu lampa akan memberikan satu hiburan, yaitu joget ria. Ini mempunyai suatu perlambangan atau makna bahwa para pengunjung semua bahagia sama keluarga, bahagia menyambut kebahagiaan yang telah diraih oleh mempelai berdua dengan upacara yang telah berjalan dengan lancar. Maka mereka sangat bahagia, sangat gembira dengan berjoget ria seperti yang kita lihat pada kali ini. Ya, ini ada yang joget, goyang-goyang tangannya ke atas, itu ya lambang adalah pemujaan. Berterima kasih pada Sang Pencipta bahwa mempelai berdua sudah berhasil menikah atau berhasil meraih jalan dalam kehidupan menempuh bahtera rumah tangga. Dan ini semua tak luput dari doa restu dari para pemirsa, dari para pengunjung, dan juga dari saudara semua yang hadir di acara prosesi pernikahan mereka berdua. Ini semua sebagai inspirasi buat kita semuanya dalam hidup dan kehidupan, bahwa manusia itu hanya sakdermo menjalani kehidupan. Manusia itu hanya seorang hamba yang harus selalu berbakti menyembah kepada Sang Pencipta, karena hanya Sang Penciptalah yang bisa memberikan jalan terbaik dalam hidup kita dalam menjalani bahtera, terutama bahtera rumah tangga. Kebahagiaan tak luput dari doa-doa yang kita panjatkan. Semoga mereka berdua bahagia selamanya, selama hidup di dunia, bahkan bisa dilanjutkan di akhirat nanti. Itulah sahabatku semuanya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan warta atau berita buat sahabatku semuanya yang menonton di channel Wartaku Beritamu, yang bisa memberikan suri talodan buat kita semuanya, bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan buat kita semuanya,
dalam memberikan informasi, malah memberikan berita sebagai cerita dalam kehidupan yang penuh makna. Sahabat Wartaku Beritamu, sampai di sini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini bisa menghibur, bisa menambah wawasan, juga menambah berita buat kita semuanya. Terima kasih.